Haleluya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau saya kembali bisa menyapa setiap Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat datang dalam program terbaru saya, True Bible. Di dalam program ini saya rindu berbagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini, Alkitab kita ini betul-betul luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di Alkitab kita diajar, kita dibimbing untuk kita mengerti apa yang akan terjadi di depan. Dan saya mau katakan Alkitab juga menulis apa yang sudah terjadi di belakang. Jadi Alkitab itu selalu up to date sampai dengan kapanpun. Amin. Karena Alkitab kita itu up to date. Makanya dalam menafsirkan sebuah firman Tuhan atau satu ayat firman Tuhan, kita nggak boleh salah. Amin. Karena ketika kita salah menafsirkan firman Tuhan, maka kita juga akan salah dalam menerapkan firman Tuhan yang sudah kita tafsir, Bapak Ibu. Sehingga apabila itu semua salah, itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita, terutama bagi iman percaya kita kepada Yesus. Karena sebagai murid-murid Yesus, kita harus mengikuti dengan benar, dengan tepat apa yang guru kita ajarkan, apa yang raja kita berikan kepada kita. Sabda daripada raja itu harus kita mengerti. Jadi selamat datang sekali lagi dalam program True Bible ini. Dan saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara betul-betul memiliki hati yang terbuka. Ya, pikiranmu juga terbuka, hatimu tidak keras, pikiranmu juga tidak keras. Sehingga apa yang saya bagikan dalam program True Bible ini betul-betul menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. So, mari tanpa berlama-lama saya ajak kita untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah ada di tempat yang nyaman ataupun ada di posisi yang nyaman untuk mendengarkan pengajaran ini. Dan tidak ada salahnya sebelum engkau mendengarkan pengajaran ini, sebelum kita berdoa, tidak ada salahnya, mari minum kopi dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di program perdana ini. Biarkan setiap kami yang mendengar, setiap kami yang mengikuti program True Bible ini Tuhan, betul-betul kami boleh belajar, diperlengkapi, sehingga kami melakukan firman-Mu tidak dengan kesalahan, tetapi kami melakukan firman-Mu dengan benar, sesuai yang tertulis, sesuai yang Yesus mau. Terima kasih, urapi hamba-Mu, karena tanpa Engkau hamba-Mu tidak akan pernah mampu. Dan juga urapi setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di program pertama ini atau episode pertama ini, saya memberikan sebuah tema kepada kita semua. Temanya saya masih ingat dulu zaman-zaman saya bertobat sekitar 25 tahunan yang lalu ya, ketika saya awal-awal bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya ingat tema ini menjadi salah satu tema yang membingungkan bagi orang-orang percaya. Menjadi sebuah tema yang sedikit ataupun bukan sedikit ya, pada waktu itu mungkin lebih tepatnya menimbulkan kontroversi. Ya, tetapi saya percaya kebenaran firman Tuhan itu kalau kita belajar dengan benar ya, maka tidak ada yang kontroversi di dalam Alkitab kita. Katakan amin ya. Cuman masalahnya kita harus mau belajar dengan benar. Nah, tema kita episode pertama ini adalah bolehkah orang Kristen berhutang? Wah, apa? Bolehkah orang Kristen berhutang? Nah, saya ajak kita baca satu firman Tuhan dari Roma 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan di situ berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan ini.
Setiap firman yang tertulis itu tidak mungkin salah. Karena firman yang tertulis kita mempercayai itu sebagai perkataan dari Tuhan yang kita sanjung tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Namun kenapa seringkali seolah-olah kita menemukan firman itu salah? Sesungguhnya yang salah itu adalah kitanya manusia, bukan firmannya. Loh kok bisa Pak? Ya, kita manusia yang salah menafsirkan firman. Kita seringkali menafsirkan firman sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Betul bukan? Nah, disinilah letak kesalahannya. Firman tidak mungkin salah. Tetapi kita menafsirkan firman seperti apa yang kita mau, seperti apa yang kita suka, disitulah letak kesalahannya Bapak Ibu. Ya, nah ada banyak orang percaya memaksakan kebenarannya untuk masuk ke dalam firman. Perhatikan tuh, memaksakan kebenarannya, kebenaran kita dipaksakan untuk masuk ke dalam firman. Sesungguhnya nggak boleh kayak begitu. Sesungguhnya yang harus terjadi adalah kita menemukan, kita menggali kebenaran-kebenaran yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kemudian ketika kita sudah menggali kebenaran tersebut, kita sudah menemukan kebenaran tersebut, maka kita mengenakan, kita memakai kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Yang mana itu akan nyata di dalam tindakan-tindakan kita. Seharusnya seperti itu. Amin. Nah, di dalam ilmu teologi diajarkan bahwa saat kita membaca satu pasal Alkitab atau satu ayat di dalam Alkitab, maka wajib, perhatikan kata ini, wajib untuk kita mengerti konteks asli dari penulisan ayat tersebut. Penting juga untuk kita mengerti budaya di daerah tersebut. Bagaimana kondisi masyarakat di tempat tersebut ketika terjadi penulisan ayat Alkitab di situ. Ya, karena setiap penulis Alkitab itu menulis selalu berdasarkan realita yang sedang terjadi saat itu. Tidak dikarang-karang, ya, dan tidak bisa ditambah-tambahin lagi gitu loh. Ya, Alkitab ini yang sudah tertulis ini ya sudah ini, nggak bisa ditambah-tambahin nanti ada pewahyuan baru apalagi enggak, gitu ya. Pengajaran Alkitab ini, pengajaran tentang kerajaan Allah, tentang mengasihi, semuanya itu yang sudah tertulis ya itu sudah. Nggak bisa ditambah-tambahin lagi gitu ya. Jadi pada waktu itu sang penulis daripada surat yang sudah kita baca tadi di dalam Roma itu dia menulis berdasarkan realita yang sedang terjadi. Makanya saya mau berkata, saya masih ingat salah satu dosen saya, Bapak Pendeta Arasiaan, dia mengingatkan kepada kami di kelas STT Kingdom. Dia berkata bahwa setiap anak Tuhan itu harus mau berlelah-lelah. Maksudnya apa? Berlelah untuk mempelajari sejarah penulisan daripada ayat. Berlelah-lelah untuk mencari kebenaran-kebenaran daripada penulisan sebuah ayat firman Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak mau berlelah-lelah, maka ya kita akan memakai kebenaran kita untuk dipaksa masuk ke dalam kebenaran firman. Ini yang salah. Makanya Pak Ara berkata, kita harus mau berlelah-lelah. Makanya kita mau belajar mulai hari ini. Waktu kita baca ayat Alkitab, waktu kita baca firman Tuhan, kita harus mau berlelah-lelah untuk mempelajari konteks asli, budaya asli, sejarahnya dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kalau kita sudah mempelajari dengan benar, kita bisa mendapatkan pesan. Katakan pesan, ya. Kita bisa mendapatkan pesan yang sesungguhnya
dari satu pasal ataupun ayat tersebut. Ya, supaya tidak terjadi yang namanya salah penafsiran. Gitu loh, ya. Kayak tadi firman Tuhan berkata kan dari Roma yang tadi sudah kita baca, bagaimana janganlah kamu berhutang. Nah, banyak orang Kristen menafsirkan, wow, kita nggak boleh berhutang. Lihat itu ayat itu. Berkata, janganlah kamu berhutang. Nggak boleh berhutang. Nggak boleh berhutang. Nah, lihat dulu. Itu salah tafsir. Amin. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab untuk mengajar setiap jemaat Tuhan supaya jangan sampai salah menafsirkan firman Tuhan. Katakan amin. Dan kalau engkau mau, untuk engkau tidak salah menafsirkan firman Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini, katakan, saya mau berlelah-lelah mempelajari firman Tuhan. Amin. Yes, haleluya, ya, supaya tidak terjadi salah tafsir. Karena kalau salah tafsir, ini akan menjadi sangat-sangat berbahaya untuk iman kita sebagai orang percaya, iman kita sebagai warga kerajaan Allah. Apabila terjadi kesalahan atau melenceng sedikit saja dari jalan kebenaran Yesus, maka kita nggak akan sampai kepada tujuan yang Yesus mau di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sesuai dengan tema hari ini, episode yang pertama ini, bolehkah orang Kristen berhutang? Maka kita perlu melihat konteks asli daripada Roma 13 ini. Perhatikan ini ya. Judul perikop di ayat 8 ini kalau kita lihat, judul perikopnya adalah apa? Kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, sampai di sini pasti setiap kita akan mulai berpikir, apa hubungannya ya berhutang dengan kasih ataupun hukum Taurat? Apa hubungannya? Nah, begini. Untuk memahaminya, maka kita harus juga melihat judul perikop dari ayat di atasnya. Ya, Roma 19 tadi judul perikopnya. Roma 13 tadi. Ya, judul perikopnya itu adalah apa? Kepatuhan kepada pemerintah. Jadi Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Tuhan di Roma untuk mereka mematuhi dengan kasih. Perhatikan ya, mematuhi dengan kasih setiap peraturan yang sudah dibuat oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Karena kalau mereka mengikutinya, maka mereka akan menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Setiap peraturan dibuat oleh sebuah pemerintah supaya kita memiliki panduan, supaya kita memiliki kejelasan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berkegiatan. Intinya, Rasul Paulus sedang berkata, ikuti apa yang pemerintah sudah katakan. Dan pada waktu penulisan pasal 13 ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan bagaimana orang-orang percaya, perhatikan ya, harus membayar pajak sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi konteksnya itu Rasul Paulus sedang berkata, orang-orang percaya, ikuti apa yang pemerintah sudah kasih aturan kepada kita. Pemerintah mengharuskan kita membayar pajak, maka kita harus bayar pajak. Nah, jadi konteksnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, konteksnya seperti itu. Jangan sampai, kata Rasul Paulus, jangan sampai engkau tidak membayar pajak, bahkan jangan sampai engkau justru berhutang pajak terhadap pemerintah.
Nah, mulai nangkep ya, mulai nangkep ya, mulai nangkep ya. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya setiap Bapak Ibu Saudara tidak mengeraskan hati, ya pikiranmu juga tidak keras. Ya, Pak, kepalanya yang keras kali. Ya, kepala sih keras, tapi pikiran juga bisa keras, menolak ya kalau hatinya keras. Nah, jadi konteksnya ini adalah jangan sampai berhutang pajak terhadap pemerintah. Jadi kata berhutang itu yang di dalam ayatnya yang tadi kita sudah baca, ayat yang ke-8 tadi itu, ya, itu adalah bagaimana supaya setiap jemaat Tuhan harus membayar pajak dan jangan sampai berhutang. Jadi kata berhutang di sini adalah jangan sampai engkau nggak bayar pajak. Di bangsa kita ada loh pajak-pajak yang harus kita bayar. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan berhutang dalam membayar pajak. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau kita mau bahas kembali, ya, aduh sebentar nih kayaknya sampai sini mulai rada-rada gimana gitu ya, apalagi kalau sudah bicara tentang pajak gitu ya. Ayo, nggak ada salahnya. Coba ngopi dulu, ngopi dulu. Enak loh, ya. Nah, oke. Ya, kita kembali kepada topik kita lagi. Ya. Nah, kalau kita mau bahas kembali tentang judul kita, bolehkah orang Kristen berhutang? Maka kita harus melihat apakah ada sebuah peraturan dalam sebuah negara yang melarang warganya untuk berhutang. Ada nggak? Kita nggak usah jauh-jauh deh di negara-negara lain. Kita ada di bangsa kita Indonesia, bangsa kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ada di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita memiliki warga negara Indonesia, kita punya paspor Indonesia. Nah, kita lihat di negara kita, adakah peraturan yang melarang warga negara Indonesia untuk berhutang? Sepengetahuan saya, tidak ada aturan itu. Justru negara memberikan kemudahan untuk warganya memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka dengan cara memberikan pinjaman. Baik itu pinjaman melalui bank ataupun juga melalui lembaga-lembaga resmi yang sudah diotorisasi oleh pemerintah. Pemerintah kita justru memberikan kemudahan, tentunya dengan peraturan-peraturan, tentunya lewat jalan-jalan yang benar, tempat-tempat yang benar, bank ataupun lembaga-lembaga resmi yang sudah diotorisasi oleh pemerintah kita. Jadi di negara kita tidak ada yang namanya peraturan dilarang berhutang. Boleh berhutang di negara kita. Kemudian kalau kita mau lihat lagi, ya, kalau kita mau melihat lagi, saya mengajak kita memperhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak menyarankan kita untuk berhutang. Saya harus ulangi lagi. Alkitab tidak menyarankan kita untuk berhutang. Namun, kalaupun kita memiliki kebutuhan yang mendesak, perhatikan ya, kebutuhan yang mendesak, dan kita harus berhutang, maka itu bukanlah dosa. Karena kita punya kebutuhan yang mendesak. Ya. Sehingga kita harus berhutang. Dan kalaupun kita berhutang karena ada sebuah kebutuhan yang mendesak itu bukanlah dosa. Jadi jangan salah menafsirkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, Alkitab hanya memberikan
pandangan. Bagaimana kalau seseorang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutang? Alkitab tidak menyarankan untuk kita berhutang, tetapi Alkitab hanya memberikan pandangan, memberikan aturan juga, saya berkata. Kalau seseorang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mau berkata begini. Tidak semua kebutuhan kita harus kita miliki. Ada kebutuhan yang mendesak, tetapi ada juga kebutuhan yang bisa ditunda. Saya percaya Tuhan beri kita hikmat. Tuhan beri kita Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana kita harus bertindak. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana kita harus membuat satu keputusan. Jadi saya mau berkata bahwa lihatlah kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidupmu. Kebutuhan yang ada di dalam keluargamu. Kebutuhan yang ada di dalam usahamu. Kebutuhan yang ada di dalam bisnismu ataupun kehidupan pribadimu. Lihat kebutuhan-kebutuhan itu. Mana yang betul-betul mendesak, tapi mana juga kebutuhan yang bisa ditunda. Kalau ada kebutuhan yang mendesak dan engkau harus berhutang, ya monggo. Tetapi saya juga mau berkata, jangan sampai kita berhutang tapi kita sudah tahu kita ini tidak mampu membayarnya, tapi kita paksakan untuk kita berhutang. Ini yang jelas-jelas salah. Salahnya di mana Pak Pendeta? Salahnya nggak ada penguasaan diri. Karena jelas kan, kalau engkau berhutang, ya, engkau tahu engkau nggak mampu membayarnya, tapi engkau paksakan diri engkau berhutang, itu artinya apa? Engkau pertama nggak punya penguasaan diri, yang kedua artinya apa? Engkau melawan peraturan pemerintah. Kan pemerintah meminjami engkau uang, itu untuk engkau bayar. Bahkan ada bunganya bukan waktu kita meminjam. Ya, saya bicara bunga ini dalam konteks itu ya, lembaga-lembaga resmi, ya. Ini yang saya katakan. Jadi kalau kita udah tahu nih kita nggak mampu, ya jangan dipaksa gitu loh. Herannya banyak orang-orang Kristen, mau warga kerajaan sekalipun deh, ayo, banyak orang yang masih seperti itu. Dia hutang sana, hutang sini, bahkan terkenal dengan istilah apa? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Saya mau berkata, hati-hati. Lama-lama engkau bisa masuk ke dalam lubang. Kalau sudah masuk ke dalam lubang, baru lihat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aduh, gregetan gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah gregetan ya. Saya aja yang kadang-kadang gregetan gitu loh ya, kalau lihat ada orang-orang percaya yang seperti ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Alkitab tidak menyarankan kita untuk berhutang, tetapi Alkitab memberikan aturan, memberikan pandangan. Kalau seseorang berhutang, dia harus melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Nah, pandangan atau aturannya apa? Jelas. Mazmur 37 ayat yang ke-21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Alkitab memberikan aturan yang sangat jelas. Engkau harus membayar hutangmu. Karena kalau tidak, yang pertama, engkau dikatakan termasuk golongan orang fasik. Aduh, ini menyakitkan sekali. Saya nggak akan bicara lebih jauh lagi tentang orang fasik, mungkin dalam episode-episode yang berikutnya. Karena konteks kali ini adalah tentang berhutang. Tetapi saya mau berkata, orang fasik adalah orang yang tidak menghidupi firman Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Wah,
Mungkin kali ini ada banyak orang percaya yang senang dengan ini. Tuh, oh berarti si A, si B, si B itu orang fasik. Udah. Masalah penghakiman itu serahkan saja sama Tuhan lah. Bagian kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita berhutang dan kita tidak bisa membayarnya. Karena kalau itu terjadi, maka engkau pun juga termasuk, saya pun bisa juga termasuk sebagai golongan orang fasik. Haleluya, haleluya. Minum kopi dulu. Aduh. Aduh, luar biasa sekali. Firman Tuhan itu kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita mau berlelah-lelah, kita mau gali, kita akan menemukan, kenikmatan saya menyebutnya. Kenikmatan apa? Kenikmatan kita bisa mengerti ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga itu bisa mengajar jalan-jalan hidup kita. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 18 ayatnya yang ke-25. Matius 18 ayatnya yang ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Yang kedua, kita akan menerima akibatnya bila kita tidak membayar hutang kita. Jelas. Peraturan sebuah negara juga memberikan itu. Ada aturan apabila tidak membayar hutang. Tetapi Alkitab juga berkata memang ada akibatnya. Makanya itu saya mau berkata kepada setiap kita, jangan mudah untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa ini kok terjadi sama saya? Ya terjadi karena kok nggak bayar hutang gitu loh. Ya akhirnya mungkin ada tuntutan, ada engkau dikejar-kejar, fotomu disebar kemana-mana gitu loh. Ya karena apa? Ya itu akibatnya. Alkitab udah jelas bilang. Ya sekali lagi saya mengajak setiap kita, warga kerajaan Allah. Saya percaya kita ini punya raja yang sanggup dan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Saya cuma mengajak setiap kita, dalam segala kebutuhan kita, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Bagaimana engkau harus bertindak? Tanya dulu sama Tuhan. Jangan terakhir-terakhir baru engkau tanya sama Tuhan. Aduh. Bapak Ibu, banyak ada beberapa orang yang saya layani dalam kehidupan saya melayani Tuhan. Ada orang-orang yang sampai harus dikejar-kejar oleh beberapa kelompok orang. Ada orang yang sampai harus dimasukkan ke dalam penjara. Ada orang yang sampai harus dipermalukan, dimasukkan di dalam media. Bagaimana orang-orang itu, mereka nggak bayar hutangnya, sehingga harus mereka terima akibatnya. Ini kan sesuatu yang sangat memalukan sebetulnya. Bukan hanya memalukan keluarga kita, nama kita, tetapi terlebih lagi itu memalukan nama Yesus Tuhan dan Raja kita, Bapak Ibu. Ayo, kita ini harus betul-betul jaga sikap kita, jaga hidup kita sungguh-sungguh, karena kita ini cerminan yang dilihat oleh dunia ini. Amin. Katakan amin, katakan amin. Ya, saya berdoa supaya jangan ada yang menerima akibat daripada tidak membayar hutang. Gimana caranya Pak supaya saya nggak terima akibatnya Pak? 1, bayaran hutangmu. Oke. Yang ketiga, Amsal 22 ayatnya yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Yang ketiga,
Seseorang yang berhutang akan menjadi hamba dari yang dihutangi. Bapak Ibu, ini ada dalam Alkitab. Saat kita berhutang kepada seseorang, saat kita berhutang kepada orang-orang yang mungkin kita kenal ataupun lembaga-lembaga, sesungguhnya kita ini sedang menjadi hamba. Maksudnya apa, Pak? Ya, karena kita harus bekerja keras. Ya, untuk kita membayar hutang kita. Dalam tanda petik, kita menjadi hamba. Kita bekerja. Kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang hanya untuk membayar hutang kita. Jadi, saya mau berkata kepada setiap kita, kalaupun keadaan memaksa kita untuk kita berhutang, pastikan engkau bisa menyelesaikan hutangmu. Amin. Amin. Ya. Saya dan istri punya kartu kredit. Ada saat-saat tertentu di mana kami pakai kartu ini. Tetapi saya dengan istri saya sudah komitmen. Kalau sampai kita pakai kartu ini, kita harus mampu membayarnya setiap bulan sesuai dengan tanggal. Bahkan saya buat aturan, jangan sampai kita ditelepon-telepon, saya bilang. Dan itu terus kami pegang. Dan puji Tuhan, kami bisa melakukannya. Saya cuma mau berkata, ayo bertanggung jawablah terhadap hidupmu. Bertanggung jawablah terhadap nama Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Kesimpulannya adalah apa? Semua kita harus mengikuti apa yang menjadi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jangan melawan peraturan. Pemerintah memberikan kemudahan untuk kita bisa berhutang. Dan Alkitab tidak menyarankan kita untuk berhutang. Tetapi juga tidak berkata bahwa berhutang itu berdosa. Karena memang pemerintah juga tidak melarang. Namun yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah apa, Bapak Ibu? Kalau kita sampai harus berhutang, maka pastikan kita mampu membayarnya. Kalau kita sampai harus berhutang, kita juga harus berhutang melalui lembaga-lembaga yang sudah diotorisasi oleh pemerintah. Hati-hati ya. Ada lembaga-lembaga, ada pinjaman-pinjaman keuangan yang nggak resmi. Banyak sekali. Ada orang yang datang kepada saya, Pak, saya berhutang sekian, bunganya bisa berkali-kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhutang di situ. Ya, datang ke lembaga-lembaga yang resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan saya mau berkata, kalau kita sampai berhutang, maka itu harus untuk sesuatu yang mendesak. Jangan juga kita gali lubang, tutup lubang. Haleluya. Saya mengajak setiap kita, mari biarkan kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita ini punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tanggung jawab datangnya daripada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan saya berdoa, jadilah saksi di pekerjaanmu, jadilah saksi di usahamu, jadilah saksi di tengah-tengah keluargamu. Amin. Jangan berhutang kalau engkau tidak mampu membayarnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai, dan hamba berdoa, sekiranya kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang terlilit dalam hutang, hamba berdoa, beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan, tolong mereka untuk mereka
bisa menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar lunas hutang-hutang mereka. Mungkin mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah, sehingga mereka harus berhutang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, tolong mereka. Tolong mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan jalan-jalan buat mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan hutang mereka, demi nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan tolong, ketika hutang mereka sudah selesai, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, supaya mereka bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya, dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.